anak dititipin di daycare, dititipin di mana, kasihan banget tuh anaknya, gimana sih orang tuanya? Oh enggak kayak gitu, enggak. Saya nggak menyalahkan, nggak bilang daycare tuh nggak baik, daycare baik kok. Justru menurut saya memang bisa ya, daripada anak tuh di rumah aja, tidur aja, nggak ada siapa-siapa, daycare aja. Biar dia berinteraksi, bersosial, hidup ini keras loh. Biar dia bisa belajar banyak hal, karena kita nggak selamanya ada di samping dia juga, ya kan? Jadi nggak apa-apa, daycare sama boleh, sekecil mungkin daycare silahkan. Tapi mungkin lebih kita harus lebih hati-hati ya, memilih tempatnya, harus lebih monitoring, walaupun tuh di tempat yang mungkin aman menurut kita, tapi tetap kita nggak boleh percaya gampang aja. Jadi harus tetap ada CCTV, kita bisa akses dan yang lainnya. Saya nggak merasa kasihan kok dengan anak-anak yang dititipkan di daycare. Malah saya harus itu anak-anak di daycare gitu loh, dibandingkan dititipkan di tempat neneknya mungkin atau di budenya, nggak ada pelajaran, disuruh tidur aja gitu. Tapi yang bikin saya sedih itu bukan masa dititipkan di daycare. Yang saya merasa sedih itu ketika seorang anak itu orang tuanya gagal memahami anaknya. Ketika orang tua itu gagal membuat anak ini menjadi manusia yang seutuhnya, nggak dianggap sebagai subjek yang punya perasaan dan punya hati. Anak cuma dijadiin objek aja gitu loh, jadi bahan pameran, jadi bahan perbincangan, gengsi-gengsian. Coba sekarang lihat tuh orang tua, anaknya haus aja nggak ngerti loh tanda-tandanya loh. Kan tuh saya juga miris kan, bondingnya nggak terbentuk dengan baik. Saya nggak menyalahkan orang tua, tapi menyalahkan siapa lagi kalau nggak orang tua yang disalahin. Anak lahir dalam kondisi yang nggak tahu apa-apa, dan dia butuh dimengerti. Kalau anaknya nggak mau minum, kalau anaknya haus, kalau anaknya kenyang, nggak mau makan, yang lebih tahu adalah orang tuanya. Itu yang bikin saya lebih sedih. Orang tua gagal memahami anaknya sejak dini bayi. Selalu pakai persepsi dari kepalanya dia. Enggak kok, sudah kok, enggak. Itu loh, egonya orang tua terlalu tinggi banget. Sampai anak ini nggak punya space untuk mengungkapkan hatinya, ngasih kode bahasa kalbu, tapi orang tua gagal memahami. Itu yang bikin saya sedih. Ini untuk introspeksi kita semuanya. Kita mungkin sibuk, kita mungkin nggak sempat untuk mendampingi dia, tapi jangan sampai lah kita gagal fokus dengan nggak menjadikannya dia tuh seseorang yang bisa manusia seutuhnya, jadi subjek lah, jangan objek terus. Bisa kita lebih pahami lagi apa yang dia mau dari lahir, dari hal yang kecil. Tanda-tanda dia lapar kenyang harus kita pahami. Jangan sampai kita nggak paham. Oke?